Dulu kita itu bentuk tahun 2009. Jadi itu kita didik anak-anak dari kampus-kampus, banyak yang ikut dari ITB, dari Unpad, dari UI, macam-macam. Jadi kita hanya seperti tadi cerita-cerita di awal dengan Mbak Christine bahwa menstimulus. Jadi sebenarnya menstimulus teman-teman itu supaya mereka itu punya kegiatan yang positif sehingga pengembangan diri mereka tuh arahnya juga positif dan mereka bisa menemukan dan mencapai apa yang mereka inginkan dalam hidupnya. Leadership is fun. Nah, jadi itu teman-teman tuh karena menulis mereka banyak yang udah sampai kuliah di Belanda, di Jerman, Swedia, di macam-macam negara di Eropa. Nah, di Indonesia juga banyak dan mereka itu bekerja di perusahaan-perusahaan yang cukup mentereng. Dan kita hanya mengajak mereka itu membaca dan menulis. Dan memang beberapa ada yang jadi wartawan profesional juga, ada yang di Kompas, ada yang di Hukum Online, di Bisnis Indonesia, di Media Indonesia, dan yang lain-lain banyak. Dan kita mendidik mereka itu karena memang waktu itu ini jadi concern dari beberapa abang mentor aku pribadi. Aku punya pementor tuh ada 3. Ya, aku sebutin nggak apa-apa ya? Monggo, Mas. Ada Jeffrey Samosir, ada almarhum Kornel Mandagi Sombing yang meninggal gara-gara itu Sukhoi yang Superjet 100 di Bogor yang 8 tahun lalu. Nah, lalu ada Pak Albertus Pati. Jadi kami belajar dididik dan ya alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan mereka sekarang menikmati hasilnya buat mereka sendiri. Jadi kalau ditanya misalnya bahwa itu karena jasanya saya atau abang-abang saya, bukan. Itu karena mereka sendiri, karena kita cuman menjadi teman bagi mereka. Mereka yang melakukan kok gitu loh. Mereka yang kembangkan diri mereka yang push dirinya sendiri dan mereka berkolaborasi sendiri gitu. Gitu sih. Dan itu berkembang sampai tahun 2012. Kita memang waktu itu kan masih masa-masa masih muda banget, jadi idealis. Jadi pokoknya itu medianya nggak boleh ada iklan, nggak boleh ada apa-apa. Pokoknya tulisan buat pikiran kita untuk ngajak orang berpikir positif, meningkatkan kapasitas dan macam-macam. Nah, itu waktu 2012 Google udah bilang, you kalau mau ini bisa 300 juta dapat penghasilannya dari web lu doang selama 1 tahun. Nah, tapi waktu itu kita nggak concern ke sana kan. Nah, jadi 2012 sampai 2016 masih jalan. Tapi 2016 itu karena orang-orangnya juga sudah beda konsentrasi ya. Karena sudah beres kuliah mereka, jadi mereka sudah bekerja dan saya juga udah bekerja, punya pekerjaan yang lain gitu. Dan itu sempat memang vakum sampai kemarin, sampai 3 bulan yang lalu. Nah, 3 bulan yang lalu karena COVID ini, udahlah kita kembangin lagi lah, kita hidupin lagi dan mereka juga senang gitu. Jadi kita jalan lagi dan pertumbuhannya positif secara traffic dan kita lagi lihat itu untuk jadi media yang lebih profesional. Ya harapan kita mungkin jauh lebih besar dari media-media mainstream yang ada nantinya gitu. Amin. Amin. Jadi konsepnya tuh waktu itu pada dasarnya Mas mengkader seorang penulis apa gimana sih akhirnya bikin kayak gitu? Jadi kita awalnya kita cuma ada 7 orang. Jadi itu ada teman yang kuliah di ITB, di Unpad, mereka jurusan komunikasi, ada yang anak mesin juga kan. Nah, jadi mereka kita latih, mereka setiap minggu itu kita minta mereka menulis, lalu kita ajak mereka untuk memperbaiki tulisannya. Jadi sebenarnya kayak memberikan kursus kepada mereka, tapi alami. Jadi mereka tidak sadar bahwa mereka sedang kita bentuk supaya mereka jadi jauh lebih berkembang. Dan ya itu waktu itu pernah ada tes di Kompas, waktu itu buka lamaran. Kita minta teman kita dua-duanya masuk. Jadi karena menulis ini kan tidak mudah, apalagi di Indonesia yang misalnya tahun-tahun segitu tuh kebiasaan menulis itu bukan sesuatu kebiasaan yang lazimnya orang lakukan gitu. Apalagi misalnya membaca kan kita level kita Indonesia juga membaca kan memang masih jauh di bawah negara-negara lain. Nah itu jadi kita waktu itu jadi sebenarnya seperti orang gila lah ya. Maksudnya orang gila yang melakukan sesuatu yang orang lain nggak lakukan. Itu dan mereka ya sekarang tuh ada yang udah sampai PhD di Belanda. Ya karena mereka menulis dan segala macam akhirnya berkembang, punya kapasitas yang lebih besar lah dari yang sebelumnya gitu. Dan rata-rata mereka waktu melamar pekerjaan, waktu mereka lulus S1 nih, itu gampang banget mereka buat kerja. Jadi ada satu cerita, dulu salah satu anak itu bilang, dia ikut tes. Setelah dia ikut tes di perusahaan multinasional nih, terus dia bilang, "Bang, aku boleh nggak keluar dari vokal
kenapa aku bilang gitu, kalau aku keluar dari sini aku diterima sama perusahaan multinasional itu, dia bilang. Aku bilang, ya kamu harus keluar dari situ karena tujuan kita adalah supaya kau bisa bekerja di perusahaan multinasional. Jadi akhirnya dia bekerja di situ dan ya sekarang dia happy lah dengan pekerjaan dan penghasilannya gitu. Jadi ya aku pribadi memahami bahwa bagaimana kita berdampak buat orang lain, ya itu salah satu mungkin yang bisa kita lakukan waktu itu gitu ya. Jadi artinya tujuannya sebenarnya buat media mereka untuk idealis-idealis mereka dalam penulis tuh sebagai sementara untuk mereka belajar. Setelah itu mau cabut lagi udah nggak ada masalah gitu ya. Nggak ada masalah. Sebenarnya pengembangannya bukan cuma hanya jurnalistik, jadi menulis itu cuma sebagai ini aja. Sebenarnya kalau ini cuma bumbu dasar lah kira-kira gitu. Tapi yang kita bentuk di situ adalah karakter mereka, pola pikir mereka, kebiasaan hidup yang positif untuk mereka, dan juga untuk membiasakan orang berkolaborasi. Nah, gue pengen tanya nih, maksudnya kalau dihubungan dengan nulis tuh apa sih kalau dibentuk dalam karakter dan sebagainya tadi tuh bentuk nyatanya seperti apa tuh? Gue penasaran gitu. Disiplin. Oke. Disiplin salah satu. Yang kedua, belajar untuk selalu mau mengevaluasi diri sendiri, menerima masukan dari orang lain. Gitu. Oh, karena tulisannya itu ya minta feedback itu ya. Iya, kalau misalnya kalau kita nulis terus ada orang yang feedback kan kita marah kan Mas kalau tulisan kita diedit dikoreksi kan. Iya kan, itu salah satunya lah. Oke. Kalau kolaborasi berarti apa? Dalam bentuknya seperti apa kalau dalam penulis? Mereka berkolaborasi mengelola media itu. Ada yang jadi penulis, ada yang jadi admin, ada yang jadi reporter, ada yang ngurusin marketingnya segala macam. Jadi mereka seperti sedang membentuk satu perusahaan yang mereka tidak sadar mereka sedang melakukan. Dan itu memang mereka relawan tuh, artinya memang benar-benar ada profesional juga atau emang organisasi. Yang awalnya kita jadi seperti tanda kutip kan waktu itu ecek-ecek gitulah, kalau bahasa ini kan bahasa pasarannya kita bilang ecek-ecek, tapi lama-lama kayaknya ini ada ininya ya, komersil ya. Jadi mestinya ya udah kita akhirnya jalan, dan sampai sekarang sebenarnya masih berjalan, ada unit bisnisnya yang memang kita lakukan. Training, pelatihan menulis, lalu pengelolaan media online, dan itu berjalan juga seperti misalnya bikinin websitenya perusahaan macam-macam begitu. Jadi akhirnya ada jasa ya. Jadi akhirnya ke sana, tapi meskipun memang tidak formal, artinya kita tidak bikin itu dalam bentuk diaktakan di notaris ya. Jadi cuman lewat pribadi ke pribadi aja gitu. Oke. Dan akhirnya ya memang sampai akhirnya kita punya ide, kita bikin training lah. Kemana dia bilang gitu. Ya salah satunya kita ke Toba, dan itu memang semuanya bayangin Mas, itu modal dengkul semuanya. Oh ya? Jadi kita bikin ini juga media online ini kita modal dengkul. Sekarang saya ngelola 5 media online. Itu modalnya modal dengkul awalnya Mas. Gak ada modal. Jadi kalau orang tanya, saya percaya akhirnya bahwa orang usaha itu tidak perlu ada modal dalam bentuk uang ya. Yang dia punya itu modalnya yang paling penting adalah pengalaman dan relasi. Hanya modal itu. 2 itu aja itu ya, pengalaman dan relasi. Ada satu lagi, kemauan untuk belajar. Oke. Dari sendirinya kemauan untuk belajar ya. Oke. Jadi learning by doing lah kalau bahasa kerennya kan. Iya, saya setuju tuh sama Bang Basar tuh. Bisnis itu nggak harus modal. Itu modalnya itu. Modalnya adalah apa tadi? Relasi dan pengalaman. Soalnya saya ingat banget tuh, bisnis saya yang pertama ya, saya tuh sama sekali nggak ngeluarin modal. Jadi bisnis 1 miliar pertama ya, income-nya itu sama sekali nggak ada modal. Modalnya adalah membangun relasi dengan teman-teman lama. Dan jadi, memang artinya harus jaga hubungan baik, bener nggak sih Bang? Sama semua. Iya. Jadi aku ingat sebenarnya tahun 2016 itu aku keluar dari satu perusahaan animasi cukup terkenal di Indonesia, sudah levelnya internasional juga. Jadi kebetulan ya salah satu komisarisnya itu mentorku itu. Jadi aku datang ke tempatnya dia. Aku mau keluar, aku nggak mau lagi kerja di situ. Itulah kira-kira ya. Terus dia tanya, kamu mau usaha apa? Aku mau bisnis. Ini waktu itu pokoknya di pikiranku, bisnis kan bisa ngembangin ini, kayaknya gampang lah kira-kira gitu kan. Pikirannya nggak terlalu sulit lah gitu karena. Terus dia bilang, terus aku berpikir gini, tapi aku nggak punya modal, aku bilang. Di pikiranku tuh modal itu uang, kan gitu ya. Nah,
gimana dong, lu bantuin gua dong bos, gua bilang gitu kan. Nah lalu yang dia bilang itu yang bikin kaget, kamu tahu nggak modal usaha itu bukan uang. Terus aku tanya, lalu apa? Emang abang bisa bikin perusahaan begini segala macam, perusahaannya cukup bonafit dan ya cukup inilah ya, cukup bagus waktu itu. Nah modalnya apa? Emang nggak pakai uang, aku bilang. Nah jadi dia bilang modal itu kan sudah ada, pengalamanmu ada, relasimu juga sudah cukup luas, dia bilang. Nah, terus jadi kalau dihitung, kalaupun dihitung pakai kapital, yang aku punya modal itu cuma waktu itu laptop. Harga laptop itu aku masih ingat sampai hari ini 7 juta. Itu aja cuma modalnya. Dan itu bisa menghasilkan berjuta-juta yang lain, kira-kira begitu ya. Kalau secara ininya, kapitalnya. Nah, tapi cukup berkesan dan akhirnya aku jalan dan puji Tuhan ya, setelah itu dapat kontrak yang di luar bayanganku sendiri gitu. Dan ya akhirnya memutuskan aku pribadi itu sudah 2016 sampai hari ini aku masih jadi udah istilahnya usaha sendiri lah, kira-kira begitu, tidak lagi bekerja di kantor, tidak, justru akhirnya buka peluang untuk pekerjaan bagi orang lain. Ya.